Selamat datang di tebing timur, Tuan Wijaya. Tuan Wijaya, saya sudah menyiapkan jamuan naga di Menara Puncak untuk menyambut Anda. Ada yang harus kamu lakukan untukku. Silakan katakan, Tuan. Bertahun-tahun lalu, guruku memperhatikan 4 keluarga besar karena perbuatan baik mereka. Dia bahkan melanggar aturan kuil naga tersembunyi dan mengizinkan mereka menggadaikan tanpa jaminan. Sejak saat itu, 4 keluarga besar melesat naik. Sekarang hari penebusan telah tiba. Segera panggil 4 keluarga besar dan semua debitur. Mereka harus datang ke Menara Puncak untuk menebus barang gadai mereka. Siapa yang menolak akan dimusnahkan seluruh garis keturunannya. Keluarga Lestari menggadaikan kontrak pernikahan mereka, Antap, sebagai gantinya. Kamu di sini untuk kencan buta? Bisa dibilang begitu. Baiklah. Kalau begitu aku singkat saja. Kamu memang ganteng. Tapi standarku tinggi. Kamu tidak memenuhi standarku. Aku tidak seperti mereka. Kontrak pernikahan yang kupegang adalah... Kontrak pernikahan apa? Jangan ngawur. Aku sudah bertemu banyak orang, tapi kamu orang pertama yang berani menipuku, Clara. Kamu bukan Vina. Kamu mencari kakakku? Siapa namamu? Arya Wijaya dari keluarga Wijaya. Jadi, saya dengar keluarga Anda, keluarga Lestari, menandatangani kontrak pernikahan perjanjian 20 tahun yang lalu. Saya penasaran apakah itu benar atau tidak. Itu benar, tapi itu semua sudah berlalu. Itu tidak berlaku lagi. Tuan Rio, saat itu, keluarga Lestari putus asa. Kakek saya berpegang pada jerami, dia ditipu oleh penipu tua. Dia membuatnya menggunakan kontrak pernikahan sebagai jaminan. Dia bilang hanya dengan begitu keluarga Lestari bisa bangkit kembali. Benar-benar konyol. Vina, dia benar, kakek kami tertipu. Itulah cara dia menandatangani kontrak pernikahan. Sekarang kakek sudah tiada, kontrak pernikahan sialan ini hanyalah sampah. Hitam di atas putih, perjanjian darah. Dan sekarang kamu menyebutnya sampah? Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke kediaman keluarga Lestari? Ibu, dia Arya. Arya Wijaya dari keluarga Wijaya. Dia juga punya kontrak pernikahan yang ditandatangani kakek. Kontrak pernikahan perjanjian. Diam. Jadi kamu itu anak yatim Wijaya yang terkutuk. 20 tahun lalu, keluarga Lestari menjaminkan kontrak pernikahan sebagai imbalan kemakmuran seumur hidup. Sekarang kamu ingin mengingkari janji? Keluar. Saya tidak tahu apa-apa tentang kontrak pernikahan perjanjian. Berandal, wanita seperti Nona Lestari hanya bisa dipasangkan dengan bangsawan ibu kota sepertiku, Putra Raja Selatan. Bukan pecundang sepertimu. Tahu posisimu. Keluar sekarang, atau ku buat kau menyesal. Membuatku menyesal? Benar, pergi. Saat itu, keluarga Lestari putus asa. Mereka berulang kali memohon kepada guruku untuk mendapatkan kontrak pernikahan perjanjian ini, yang memungkinkan keluarga Lestari berkembang. Mereka naik menjadi keluarga kelas atas dalam semalam. Dan sekarang kamu ingin mengingkari janjimu? Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kembali semua yang dimiliki keluarga Lestari? Siapa sih kau? Berani-beraninya kau mengancam akan mengambil kembali semuanya dari keluarga Lestari. Hei, Nona Lestari. Jangan biarkan orang seperti dia mempengaruhimu. Itu tidak sepadan. Dia cuma cari uang, kan? Ayo kita berikan padanya. Pecundang. Lihat ini. Ini 75 miliar rupiah. Ambil uangnya dan pergi sana. Kau pikir kau bisa menyuapku dengan uang? Apa kau benar-benar menganggap perjanjian ini tidak berharga? Arya, kan? Aku peringatkan kau, berhenti selagi kau masih unggul. 75 miliar rupiah itu lebih dari cukup seumur hidup untuk pecundang sepertimu. HMPH, atau kau tak akan dapat apa-apa. Penjaga. Berhenti. Vina, kakek berkata sebelum beliau meninggal, bahwa perjanjian kontrak pernikahan dengan Tuhan sebagai saksinya. Jika kita melanggar perjanjian, keluarga Lestari akan dihukum. Apa yang kau bicarakan? Jalang, aku lihat kau akhir-akhir ini berpihak pada orang luar. Kau tidak ingin keluarga Lestari berkembang, dan kau tidak ingin adikmu sukses, kan? Vina, kakek paling sayang padamu. Bagaimana kau bisa mengkhianati wasiat terakhirnya? Jalang, wasiat, itu yang selalu kau bicarakan. Vina, Clara masih muda dan mudah dibodohi. Dalam 3 hari, Komandan Bayu dari Tebing Timur akan mengadakan pesta besar. Tidak hanya para elit akan berkumpul, tetapi juga Dewi Perang Wanita terhebat dari Siaraya akan datang langsung. Selain itu, ayahku telah menyiapkan untuk tamu penting itu penguasa naga, tersembunyi kuno, pedang naga tersembunyi yang menjaga takdir bangsa. Dengan keluarga sakti di sini, keluarga Lestari bisa tenang.
Tiket perjanjian darah, dengan langit sebagai saksiku. Jika ada yang melanggarnya, mereka akan dikucilkan oleh dunia. Keluarga Lestari telah melanggar kontrak. Dalam 3 hari, aku akan mengambil kembali semuanya dari keluarga Lestari. Arya. Kakek mengatakan yang sebenarnya. Arya. Tidak, Tuan Wijaya. Kakekku pernah berkata, apapun yang terjadi, kontrak pernikahan keluarga Lestari harus dipenuhi. Jika kakakku tidak mau menikah, aku yang akan. Baik, jika kau ingin menikahi anak yatim piatu Wijaya yang tak berdaya ini, aku tak peduli. Clara, kembalilah. Jika kau berani pergi dengannya hari ini, jangan lagi mengaku sebagai putriku. Ibu, biarkan aku memutuskan sendiri kali ini. Kau... Apakah kau benar-benar akan memenuhi kontrak pernikahan untuk keluarga Lestari dan menikah denganku? Kakekku berkata, jika kita tidak menepati kontrak pernikahan, keluarga Lestari akan menghadapi bencana besar. Namun, aku tidak melihatmu memiliki kemampuan untuk mendatangkan bencana bagi keluarga kami. Aku hanya ingin memenuhi keinginan kakekku. Benarkah? Tuan Wijaya, jamuan penyambutan naga sudah siap. Komandan Bayu. Apakah kau membawa semuanya? Saatnya mengembalikan perjanjian orang-orang ini. Besok, ikutlah denganku ke jamuan penyambutan naga. Tuan Rio adalah putra dari Raja Selatan, dia dan Nona Lestari adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang dibuat di surga. Terlalu baik, tuan-tuan. Jika bukan karena pengaturan kakekku, kontrak pernikahan darah, Tuan Rio dan saya sudah akan bersama sejak lama. Mengenai kontrak itu, kita semua, 4 keluarga besar, memilikinya. Itu hanya untuk bersenang-senang. Tidak perlu dianggap serius. Hanya selembar tiket kontrak darah, dan kita harus memberikan 70% kekayaan keluarga secara cuma-cuma. Kenapa harus? Tepat sekali. Hari ini, melalui Komandan Bayu, kita akan bertemu tamu penting. Bahkan jika kita tidak menebus kontrak itu, apa yang bisa dia lakukan pada kita? Clara, kau seharusnya menjadi putri kedua dari keluarga Lestari. Bagaimana kau bisa, di depan umum, bermain-main dengan anak yatim Wijaya ini? Aku tidak bermain-main. Vina, Arya itu. Diam. Arya, Clara masih muda dan polos. Aku memperingatkanmu, jauhi dia, dan sebaiknya kau hentikan rencana kecilmu. Atau aku tidak akan bersikap baik. Kau terlalu memuji diri sendiri. Kau. Hei, Vina, hari ini adalah hari pertunangan kita. Jangan marah karena pecundang sepertinya. Kau benar-benar berani muncul. Kau tidak takut mati, minggir. Jangan halangi jalanku ke jamuan. Kau pikir kau siapa? Semua orang di jamuan hari ini baik kaya atau bangsawan, dan semuanya adalah elit tebing timur. Pecundang sepertimu tidak berhak menghadiri jamuan penyambutan naga. Tahukah kau bahwa tanpaku, jamuan penyambutan naga ini bahkan tidak akan menjadi jamuan penyambutan naga? Jadi maksudmu, Komandan Bayu sedang membicarakanmu saat dia menyebut tamu penting? Kamu benar-benar punya nyali. Untuk menikahiku, kamu akan mengatakan apa saja. Kak, Arya benar-benar seorang tamu penting. Diam. Bagaimana bisa kamu masih mendukung omong kosongnya di saat seperti ini? Kamu ingin mempermalukan keluarga Lestari? Apa itu membuatmu senang? Kak, dia benar-benar tamu penting. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apakah kamu dengar itu? Apa yang baru saja dikatakan Clara? Dia bilang berandal itu adalah tamu penting. Clara, aku peringatkan kamu. Jangan berani-berani mempermalukanku. Kak, tolong, percayalah padaku sekali ini saja. Jika kita menyinggung Arya, keluarga Lestari akan hancur. Diam. Vina. Perjamuan penyambutan naga akan segera tiba. Kita harus membuat kesan pada tamu penting. Berandal. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Jika kamu tahu mana yang baik untukmu, pergilah dari sini, kalau tidak. Kamu pikir kamu layak? Anak nakal ini datang dari mana, sih? Berani-beraninya kamu bikin masalah di sini? Keluar. Nak, ini bukan tempatmu untuk bersikap liar. Tidak mau mati. Pergi sana. Kalau kau merusak pesta sambutan naga Komandan Bayu, dan menyinggung tamu penting, bahkan 10 nyawa pun tidak akan menyelamatkanmu. 20 tahun lalu, seseorang memberimu kekayaan dan kehormatan.
Apakah itu agar kau bisa melakukan pembangkangan? Keluarga Pratama menjanjikan seluruh klan sebagai budak selama seabad keberuntungan tertinggi. Keluarga Santoso bersedia menjanjikan kebebasan mereka selama seabad kekayaan yang melimpah. Keluarga Kusuma bersedia menjanjikan usia mereka selama seabad kemampuan bela diri yang tak tertandingi. Perjanjian ditandatangani. Demi Tuhan saksiku, jika perjanjian dilanggar, hukumannya akan berlipat ganda. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Kami rela. Omong kosong. Aku tidak ingat perjanjian apapun. Sekarang keluarga Pratama begitu besar, semua karena kerja kerasku. Betul. Ini semua omong kosong. Apa maksudnya, perjanjian ditandatangani? Apa maksudnya, demi Tuhan saksiku? Semuanya omong kosong. Dengan satu kata saja, kau ingin kami menyerahkan semua yang telah kami peroleh? Apa yang memberimu hak? Ini, dengan tiket perjanjian darah ini, dan pembalasan atas perjanjian yang dilanggar, bukankah itu cukup? Diam. Selalu ngomongin perjanjian darah. Selalu mengomel tentang pembalasan atas perjanjian yang dilanggar. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Rio tepat. Perjanjian darah apa? Pembalasan apa? Dengar. Kamu hanya bicara omong kosong. Omong kosong. Tepat sekali. Dan kamu pikir bisa mengambil semuanya dari kami? Konyol. Sombong tanpa malu. Kamu pikir kamu siapa, sih? Beraninya kau memerintah kami? Kata-kata sia-sia bagi yang akan binasa. Jika dulu kau tidak menggadaikan seluruh klanmu, bagaimana bisa kau menjadi begitu besar di puncak kejayaanmu? Kau menghina perjanjian darah. Hari ini, aku nyatakan, dalam 3 hari, kau akan menggadaikan seluruh kekayaanmu, atau kau akan menghadapi konsekuensinya. Tebus semuanya dengan seluruh harta kekayaanmu. Tunggu, apakah pembalasan atas perjanjian yang dilanggar itu nyata? Pembalasan apa? Omong kosong. Itu hanya guntur. Aku bilang. Aksi itu cukup meyakinkan. Oh, begitu. Aku sudah tahu. Itu tidak begitu misterius. Di hari perayaan ini, beraninya hama ini merusak suasana hati kita? Kenapa buang-buang kata pada penipu sepertinya? Usir dia. Pecundang, kau berani membuat marah 4 keluarga besar. Mulai sekarang, di tebing timur, kau tidak akan bisa melangkah. Bahkan jika kau memohon, kau tidak punya tempat tujuan. Tidak bisa melangkah? Kau pikir kau hebat, pengawal? Aku ingin lihat mana yang lebih keras, tulang pecundang ini atau mulutnya. Patahkan salah satu tangannya. Ayo lihat siapa yang berani. Beraninya kau. Apa kau tahu siapa dia? Tuan Wijaya, saya terlambat. Maafkan saya, Tuan Wijaya. Bayu. Dia benar-benar memanggil pecundang ini Tuan Wijaya? Tidak mungkin. Ini Komandan Bayu. Dia benar-benar membungkuk kepada Arya. Berandal sombong itu sangat percaya diri, apa karena Komandan Bayu? Beraninya kau, kalian bodoh. Kesini sekarang juga. Mohon maafkan kami, Tuan Wijaya. Kami tadi kasar. Mohon maafkan kami, Tuan Wijaya. Maafkan kalian? Hah, saat kalian hendak membunuhku, kalian tidak ragu-ragu. Kurang ajar. Kami hanya melakukan ini untuk Komandan Bayu. Kau pikir kau hebat? Kau mengancam akan menghancurkan kami. Bodoh dan sombong. Keluarga kami adalah tulang punggung tebing timur. Kau pikir kau siapa? Dan kau suruh kami bunuh diri? Berandal. Aku Rio Sakti, putra sulung Raja Selatan. Dan kau ingin aku bunuh diri? Betapa bodohnya kau, sampai berkata seperti itu? Karena kau minta mati. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu sekarang. Kau dengar itu? Komandan Bayu tak bisa melindungimu sekarang. Berandal. Hari ini, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Aku akan menghancurkanmu. Berani kau pukul aku? Bunuh dia. Siapa yang berani? Bayu. Ayahku adalah Raja Selatan. Diam, di depan Tuan Wijaya. Apa itu Raja Selatan? Bayu, aku panggil paman karena hormat. Dan hari ini kau pukul aku demi pecundang ini? Kau akan membayar untuk ini. Bayar? Penjaga. Bayu, perjamuan penyambutan naga hampir tiba. Kau memihak pecundang ini, dan menghina tamu penting. Jika tamu penting tahu, itu hukuman mati. Dan tahukah kau, perjamuan ini untuk menyambut ketua kuil baru dari kuil naga tersembunyi? Bayu, kau sudah gila. Menyingkir. Serahkan bocah ini, atau aku tidak akan mengampunimu. Raja Selatan tiba.
Ayahku di sini. Kalian semua mati. Ayah, kamu tepat waktu. Ini. Seseorang mencoba membunuhku. Di tebing timur. Siapa yang berani menyentuh putra Raja Selatan? Mereka mencari kematian? Bima Sakti. Tuan Wijaya. Bima Sakti. Kamu benar-benar membesarkan anak yang hebat. Pecundang. Beraninya kau menyebut nama ayahku? Diam. Ayah, aku. Bima Sakti, Raja Selatan, memberi hormat kepada Tuan Wijaya. Tuan Wijaya, Raja Selatan memanggilnya Tuan Wijaya. Raja Selatan, apa kau bingung? Ayah, dia hanya anak yatim Wijaya. Berlutut sekarang. Aku tidak akan berlutut. Kenapa aku harus berlutut kepada anak yatim Wijaya? Ayah, apa kau gila? Ayahmu bukan yang bingung. Dia hanya tidak sebodoh kamu. Apa yang baru kau katakan? Pecundang, aku akan membunuhmu. Anak durhaka. Anak durhaka. Tuan Rio. Diam. Kemari, ke Tuan Wijaya. Sujud dan minta maaf. Tuan Wijaya, saya gagal mendidiknya. Kumohon, Tuan Wijaya. Bayangkan betapa susahnya punya anak di usia saya, dan ampuni nyawa anak durhaka saya. Tidak. Kau, hati. Pecundang. Jangan kira trik kecilmu bisa mengelabui ayahku. Apa kau benar-benar mengira dirimu bintang di pesta ini? Ku beritahu, perjamuan sambutan naga sudah dekat. Siapapun yang meniru atau memfitnah ketua kuil naga tersembunyi, akan mati. Anak durhaka. Apa maksudmu, bicara begitu? Segera ke Tuan Wijaya. Sujud dan minta maaf. Ayah, aku tidak bicara sembarangan. Dia hanya anak yatim Wijaya. Kenapa harus dia? Sudah selesai? Belum. Ayah, kupikir kau buta di usia tuamu, menganggap penjahat sebagai anakmu. Anak durhaka. Anak durhaka. Ayah, hari ini, aku akan jadi anak durhaka. Kemarilah. Para pengawal, tangkap anak durhaka ini. Kalian tunggu apa? Ayah, kau sudah tua. Waktunya turun tahta. Pengawal, tangkap dia. Baik, Tuan. Siapa yang berani? Tuan Wijaya. Arya, Aku baik-baik saja. Kau begitu yakin kalau aku bukan lagi ketua kuil? Kalau kau adalah ketua kuil, maka aku adalah leluhur ketua kuil. Dasar bodoh buta, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bayu, kaulah yang buta. Perjamuan penyambutan naga akan segera tiba, dan sebagai komandan, kau gagal memberi contoh dan menjaga ketertiban. Malahan kau secara terang-terangan membela anak yatim Wijaya. Apa maksudmu? Apa kau bersekongkol melawan ketua kuil? Kau anak durhaka. Cukup. Apa kau ingin menghancurkan keluarga sakti? Ayah, kaulah yang menghancurkan keluarga sakti. Kau lebih percaya pada anak yatim Wijaya daripada putramu sendiri? Para hadirin, perjamuan penyambutan naga akan segera tiba, dan Komandan Bayu serta Raja Selatan telah tertipu oleh anak yatim itu. Jika ketua kuil mengetahuinya, saya bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang sanggup menahan amarahnya? Tuan Rio benar. Kita tidak bisa menahan amarah ketua kuil. Keluarga Pratama bersumpah, jika kita tidak membunuh bocah ini hari ini, kita tidak akan tenang. Keluarga Santoso juga tidak akan tenang. Keluarga Kusuma juga tidak akan tenang. Keluarga Kartika dari pelabuhan juga tidak akan tenang. keluarga Cendana dari desa Ekasari juga tidak akan tenang. Kami akan membunuh bocah ini untuk memastikan perjamuan penyambutan naga berjalan lancar. Bodoh. Jika kau batalkan pertunangan saja, kau mungkin bisa pergi tanpa cedera. Tapi sekarang, kau berani menyamar sebagai ketua kuil? Kau sudah mati. Kau pikir kalian semua layak, tapi kau benar tentang satu hal. Amarahku, kalian tidak sanggup menghadapinya. Pecundang, kau. Lihatlah dirimu sendiri. Lihat isi dirimu. Kau menyamar sebagai ketua kuil dan berani bicara tentang amarah, memalukan. Kau telah membuat marah para dewa. Kau pantas mati 1000 kali. Bima Sakti. Tuan Wijaya anak durhaka ini benar-benar berani. Beraninya dia menyinggung kekuatan ilahi Anda? Hari ini, saya akan mengusirnya dan mengeluarkannya dari keluarga sakti untuk selamanya. Tuan Wijaya, saya mohon, demi keluarga sakti yang lain, ampunilah mereka. Saya, Bima Sakti, rela mempertaruhkan tahta saya. Kau anak durhaka. Hari ini, saya sendiri yang akan melumpuhkanmu. Token kerajaan. Bagaimana kau bisa memiliki token kerajaan? Bagus, hebat. Jadi kau anak durhaka. Selama ini kau menginginkanku mati. Benar, kan? Ah, token kerajaan dari Raja Selatan. Ini mengenali tokennya, bukan orangnya. Saya ingin tahu siapa yang berani bergerak. Kau, jangan bergerak, jangan bergerak. Pecundang. Giliranmu. Saya ingin lihat siapa yang berani.
Jika ada di antara kalian hari ini berani menyentuh Tuan Wijaya, akan kubunuh saat itu juga. Rio, kau ingin mati? Bayu, menurutku kaulah yang mencari mati. Aku memanggilmu Tuan karena hormat, hanya demi jabatanmu sebagai Komandan Tebing Timur. Itu bukan alasan untukmu bertindak sewenang-wenang. Bayu, apakah kau bermain-main dengan nyawa mereka? Token kerajaan ada di sini. Mundur. Token kerajaan Raja Selatan di tanganmu. Tidak bisa memerintah anak buahku, HMPH. Begitu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kalian semua. Kau. Bayu, jangan lupa siapa yang diwakili oleh token kerajaan Raja Selatan. Itu mewakili penguasa tertinggi ibu kota. Apakah kau ingin mereka menjadi sepertimu, menanggung tuduhan memfitnah ketua kuil dan memberontak? Pecundang. Bukankah kau yang mengaku sebagai ketua kuil? Bukankah kau mengandalkan Bayu untuk mendukungmu? Ada apa sekarang? Kehilangan suara? Jadi bisu? Konyol. Aku, Arya Wijaya, selalu bertindak tanpa perlu dukungan siapapun, keras kepala sampai akhir. Tuan Rio, jangan buang kata-kata padanya. Bunuh saja dia dan selesai. Jika tidak, jika ketua kuil melihat, kita berdua akan dalam masalah besar. Mungkinkah identitas Arya sebagai ketua kuil benar-benar palsu? Bunuh aku? Kau pikir kau layak? Omong besar. Kau pantas mati. Serang, bunuh dia. Anak yatim Wijaya, pergilah ke neraka. Anak yatim Wijaya. Persetan. Jika keluarga Kusuma tidak melakukan pertukaran itu untuk ilmu bela diri berusia seabad itu, dengan kungfu sampahmu, apakah kau bisa menjadi taipan bela diri? Omong kosong. Keluarga Kusuma menjadi taipan bela diri. Semua karena kerja kerasku. Hehehe. Kerja keras? Keluarga Kusumamu bahkan tidak pantas mengucapkan kata-kata itu. Kepala keluarga Kusuma adalah taipan bela diri Tebing Timur. Kau tahu, kenapa? Mungkin bocah ini diam-diam menyuap para pelayan di sini untuk meracuni kepala keluarga Kusuma. Tidak mungkin. Oh, begitu. Jadi begitu rupanya. Anak yatim Wijaya, kau benar-benar meracuni kepala keluarga Kusuma. Racun. Kau pantas mati. Pantasan Chandra Tua, seorang taipan bela diri, tidak bisa mengalahkan orang ini. Putus asa, kaulah yang tidak berguna, tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh Tuan Wijaya? Serang. Siapapun yang menghalangi saya hari ini untuk membunuh anak yatim Wijaya akan bersalah karena pengkhianatan, dan harus dieksekusi. Bahkan ayah saya sendiri pun tidak terkecuali. Kecuali saya mati. Jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Wijaya, saya, Raja Selatan, akan secara pribadi menjatuhkan mereka. Tuan Sakti, dia benar-benar hanya anak yatim Wijaya, sama sekali bukan ketua kuil. Diam. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Vina adalah calon menantu perempuanmu. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Baik. Kau ayahku, oke. Ini semua karena kamu. Ayahku telah dibutakan oleh keserakahan. Kamu. Kematian terlalu baik untukmu. Tuan Wijaya, waktunya tepat. Silakan ambil pedangnya. Apa yang akan kau lakukan? Ambil pedangnya. Kau pikir kau layak? Kau tidak layak menyentuh pedang naga tersembunyi. Bagaimana kau tahu aku tidak layak? Berhenti di situ. Kau tidak layak. Bayu, beraninya kau. Kau benar-benar membiarkan anak yatim Wijaya ini menyentuh pedang naga tersembunyi? Tutup mulutmu. Raja Selatan. Saat yang baik telah tiba. Komandan Bayu dari Tebing Timur dengan hormat mengundang Tuan Wijaya untuk mengambil pedang. Bima Sakti, Raja Selatan, dengan hormat mengundang Tuan Wijaya untuk mengambil pedang. Ambil pedang. Ambil? Pedang? Bagaimana mungkin? Ambil pedang. Tidak, dia tidak layak. Hak apa yang dimiliki anak yatim Wijaya untuk mengambil pedang? Dasar bodoh picik. Arya, jangan berpikir hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri kau bisa berbuat seenaknya di perjamuan sambutan naga. Pedang naga tersembunyi menjaga takdir bangsa. Hanya yang tiada tara yang boleh menyentuhnya. Hanya ketua kuil yang boleh mencabutnya. Kau hanya anak yatim Wijaya, beraninya kau. Pedang itu milikku. Kenapa saya tidak berani? Kenapa saya tidak berani? Amukan pedang. Raungan naga. Pecundang, kau habis. Sekarang kita tidak perlu repot. Kau telah membuat pedang naga tersembunyi marah. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Arya, sebaiknya kau pergi sekarang.
Begitu ketua kuil tiba, kau akan mati. Mau kemana? Bukankah kau pandai berpura-pura? Kak, Arya, dia tidak. Diam. Pecundang. Sekarang kau takut dan ingin lari? Sudah kubilang, sudah terlambat. Oh, serius? Kau pecundang, berhenti berpura-pura. Jika kau berlutut dan memohon sekarang, mungkin aku akan menyisipkan kata baik kepada ketua kuil agar mayatmu utuh. Mayat utuh? Kau sangat bodoh, menyedihkan. Baik amukan pedang maupun raungan naga, itu hanyalah cara mereka menyambutku. Pecundang. Apa aku dengar dengan benar? Kau bilang, raungan naga menyambutmu. Arya, kau benar-benar gila. Periksakan kepalamu. Pedang naga tersembunyi adalah pedang pribadi Guru Agung sebelumnya. Itu adalah kehormatan tertinggi. Dan kamu, anak yatim Wijaya, beraninya kamu bilang pedang itu menyambutmu. Kami pikir kamu punya kemampuan. Tapi otakmu sudah tidak berfungsi lagi. Kamu bahkan tidak bisa bermimpi dengan benar akhir-akhir ini, dan kamu masih punya nyali untuk mengatakan omong kosong tentang pedang naga tersembunyi yang menyambutmu. Ayah, Bayu, apakah kau masih percaya bahwa pecundang ini adalah Guru Agung? Pembangkangan pantas dihukum mati. Arya, Pecundang, sekarang bahkan ayahku dan Bayu berniat membunuhmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku sekarang? Arya, menyerahlah dengan tenang. Setidaknya kami akan membiarkanmu utuh. Jika tidak, kami akan mencabik-cabikmu. Murka surga bisa dimaafkan. Tetapi kehancuran akibat perbuatan sendiri tidak bisa dihindari. Arya, kau dengar itu? Berlututlah sekarang. Sujud dan minta maaf kepada Tuan Rio, atau kau bahkan tidak akan mati utuh. Diam. Bahkan menghadapi kematian, kau masih keras kepala, kau telah menghina Tuan Wijaya, kalianlah yang pantas mati. Ayah. Bayu. Kalian yang keras kepala, bukan kami. Diam. Bima. Kau diam. Demi masa depan. Keluarga sakti. Apa aku salah? Kenapa? Kau lebih percaya pada anak yatim Wijaya ini daripada percaya padaku? Berdasarkan apa? Karena dia Tuan Wijaya. Tuan Wijaya? Bayu, buka matamu. Lihat baik-baik. Orang payah ini. Apa dia mirip Tuan Wijaya? Dia hanya anak yatim Wijaya. Arya, ini semua salahmu. Apa kau masih akan bersembunyi seperti pengecut di belakang orang lain dan biarkan mereka mati untukmu? Jika kau laki-laki sejati, bunuh diri hari ini sebagai penebusan. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pedang naga tersembunyi melindungi tuannya. Apa dia benar-benar ketua kuil naga tersembunyi? Baru saja, pedang naga tersembunyi melindungi tuannya. Dia melindungi tuannya. Bukankah itu si pecundang? Identitasnya adalah... Tidak, sama sekali tidak. Mustahil anak yatim Wijaya adalah ketua kuil. Kenapa kalian tidak bersujud kepada penguasa sekte tersembunyi yang baru? Apa yang kalian tunggu? Kaisar Malam ada di sini. Siapa itu? Berani-beraninya, kau berani membuat pedang naga tersembunyi gemetar. Kaisar Malam, waktu yang tepat. Bantu aku menjatuhkan anak durhaka ini. Raja Selatan, jangan khawatir, hari ini, siapapun yang tidak menghormati ketua kuil tidak akan lolos. Apakah pecundang ini benar-benar ketua kuil? Hei, Brandal. Beraninya kau dan Citra, mempermainkanku, dan bahkan berpura-pura menjadi ketua kuil. Bahkan mati 10.000 kali pun tidak cukup. Kaisar Malam. Apa yang terjadi di sini? Bajingan ini dikirim oleh Citra untuk menakut-nakuti kita. Aku sudah menyuruh seseorang memeriksanya. Kalau tidak, dia sudah berhasil. Mustahil. Kaisar Malam? Apa kau salah paham? Tapi pedang naga tersembunyi hanya melindungi ketua kuil. Brandal. Apa yang mau kau katakan? Kaisar Malam, menurutmu, apa yang harus saya katakan? Konyol. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai ketua kuil. Hari ini, karena kehilangan jariku, saya juga akan membalas dendam padamu. Kaisar Malam, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu lupa perjanjian? Raja Selatan, anak ini gegabah, bahkan berani menyamar sebagai ketua kuil. Perjanjian murahan? Mudah dipalsukan. Mustahil. Raja Selatan, apa yang mustahil? Dia hanya menyebut perjanjian, tidak pernah menunjukkannya. Perjanjian antara keluarga kita. Sudah terkenal di kota mahkota. Tanya siapa saja, kamu akan tahu. Kamu lupa rasa marah karena kehilangan jari. Kehilangan jari?
Apa masalahnya? Kamilah yang pertama kali melakukan pembangkangan. Tuan Wijaya baru saja menghukum kami di sana. Menghukum? Bima Sakti, kamu adalah Raja Selatan di Kota Mahkota. Dia hanyalah anak yatim Wijaya, seorang pecundang. Kenapa kamu takut padanya? Karena dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya lebih dari kalian semua. Kaisar Malam. Anak nakal ini, dengan tipu muslihatnya yang kecil, terus menyamar sebagai ketua kuil secara terang-terangan. Dia bahkan berani menyentuh pedang naga tersembunyi. Hari ini, aku, Rio, memohon padamu untuk bertindak dan bunuh anak nakal ini. Kami, keluarga Pratama dari Tebing Timur, memohon kepada Kaisar Malam untuk membunuh bocah ini. Keluarga Santoso dari Tebing Timur memohon untuk membunuh bocah ini. Keluarga Darmawan dari Desa Ekasari memohon untuk membunuh bocah ini. Keluarga Mahardika dari Kota Beringin memohon untuk membunuh bocah ini. Bunuh bocah ini. Beraninya kau menyamar sebagai ketua kuil. Dan berani menyentuh pedang naga tersembunyi. Kau layak dibunuh di sini dan saat ini juga. Pecundang. Jangan kau kira membodohi pedang naga tersembunyi membuatmu menjadi ketua kuil. Kau tetap akan mati. Anak yatim Wijaya, masih saja tidak mengakui bahwa kau palsu, apa yang nyata, dan apa yang palsu. Arya, berhenti berpura-pura. Kaisar Malam datang untuk menghancurkanmu, dan kau tidak akan lolos hari ini. Kaisar Malam memimpin pasukan penjaga malam yang terkenal. Jika dia bergerak, bocah ini tamat. Tidak ada jalan keluar. Arya, Di saat seperti ini, kau masih ingin melindunginya? aku. Bocah nakal, apa kau tidak mengerti? Dia palsu, seorang pecundang yang hanya berpura-pura menjadi orang lain. Clara, apa kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Lestari sebelum akhirnya berhenti? Sis, aku tidak pernah berniat menghancurkan keluarga Lestari. Aku. Cukup. Belum cukup. Lepaskan aku. Pecundang, berani kau menyentuhku? Pecundang, lepaskan aku, atau akan kubunuh kau. Jika kau tidak diam, akan kubunuh kau sekarang juga. Mau bunuh siapa? Kaisar Malam, apa kau gila? Tuan Wijaya, itu benar-benar naga tersembunyi. Raja Selatan, kau yang gila. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Dialah yang selamat dari keluarga Sulaiman dari ibu kota, anak yatim Wijaya. Kita hampir tertipu oleh anak yatim Wijaya ini. Jika bukan karena Kaisar Malam, yang datang dengan persiapan dan menembus tipuan anak yatim Wijaya ini, kita pasti sudah tertipu. Anak yatim Wijaya. Kau tamat. Tangkap dia. Bergerak. Siapa yang berani? Raja Selatan. Kau gila. Di saat seperti ini, kau masih ingin membantu anak yatim Wijaya ini? Kaisar Malam. Ini yang katanya bukti? Kaisar Malam. Ayahku sudah gila. Abaikan dia. Pecundang. Lihat saja siapa yang akan membantumu sekarang. Bantuan? Kau tahu apa ini? Ini adalah perjanjian. 30 tahun lalu, keluarga Wisnu menukar kebebasan mereka dengan perjanjian untuk memperpanjang hidup Tuan Wisnu selama 50 tahun. Apakah itu membuatmu buta akan benar dan salah? Membuatmu tidak patuh? Membuatmu tidak menghormatiku? Omong kosong. Aku tidak tahu apa-apa tentang yang namanya perjanjian. Berhenti bicara omong kosong. Pengawal, tangkap dia. Jika dia melawan, bunuh di tempat. Siapapun yang bergerak, mati. Siapapun yang bergerak akan mati. Berani-beraninya. Kamu berani. Diam. Dasar bodoh sembrono. Apa aku baru saja mendengar auman naga? Ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pasti itu anak yatim Wijaya yang main tipu. Anak yatim Wijaya. Berani-beraninya kau main tipu. Oh, benarkah? Keluarga Wei melakukan pembangkangan dan melanggar perjanjian lebih dulu. Penuhi perjanjian segera dengan bunganya. Keluarga Wei akan menjadi budak turun-temurun, dan Wei Tuo akan membayar perjanjian dengan seluruh umurnya. Apa? Sebelum aku pergi, Tuan Tua dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Kenapa? Semua ini karena kamu, anak yatim Wijaya. Bunuh dia sekarang. Bunuh dia sekarang. Pergi. Citra, Ratu Kota Mahkota, telah tiba.
Wisnu menyalahgunakan kekuasaannya dan mendatangkan bencana ke wilayah ini, pembangkangan. Menurut hukum Daksya, ia dipecat dari jabatannya. Citra, Ratu Kota Mahkota, meminta audiensi dengan Tuan Wijaya. Dipecat? Dipecat? Tidak, aku tidak mau itu. Keluargaku, keluarga Wisnu, telah menjadi kaisar malam selama beberapa generasi. Apa yang memberi kamu hak untuk memecatku dengan sepatah kata? Aku ingin bertemu penguasa tertinggi ibu kota kekaisaran. Atas perintah penguasa tertinggi, Citra, yang membawa pedang penjaga, melindungi Daksya. Dia memiliki wewenang untuk mengeksekusi dulu dan melapor kemudian. Rio, karena tidak menghormati ketua kuil, hukumanmu adalah mati. Tidak. Jangan. Pengawal, bawa dia pergi. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Ayah. Selamatkan aku. Selamatkan aku, ayah. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan Wijaya, keluarga Pratama bersalah. Kami mohon, ampuni kami. Tuan Wijaya, keluarga Santoso bersalah. Mohon, Tuan Wijaya, kasihanilah, ampuni kami. Keluarga Kusuma bersalah. Mohon, Tuan Wijaya, kasihanilah dan ampuni kami. Terlambat untuk itu. Tuan Wijaya, kami diperdaya oleh Rio, dan gagal melihat master sejati. Itulah mengapa kami menentangmu. Tuan Wijaya, kami kacau. Nah, mengingat situasi ini, saya, Rian Pratama, akan mengambil nyawa sendiri sebagai penebusan, dan menyerahkan semua yang saya miliki. Mohon, Tuan Wijaya, ampuni yang muda dari keluarga Pratama. Tuan Wijaya, saya, Eko Santoso, akan mengambil nyawa saya sendiri, dan menyerahkan semua aset saya. Saya mohon, Tuan Wijaya, ampuni yang muda dari keluarga Santoso. Keluarga Kusuma juga bersedia. Ini salah saya seharusnya tidak mundur. Ayo lakukan saja pernikahannya. Pernikahan? Siapa bilang saya menikahimu? Arya, 20 tahun lalu, keluarga Lestari menggadaikan kontrak pernikahan. Jadi sekarang, bukankah seharusnya kita melanjutkan pernikahan ini? Ya, sebenarnya, Nona Lestari selama ini menguji kamu. Sekarang kamu sudah lulus ujian. Saya pikir kalian berdua harus segera menikah. Ya. Biarlah Jenderal Citra menjadi saksi kalian. Ya, benar. Ya, Tuan Sakti benar. Biarlah Jenderal Citra menjadi saksi kita. Kamu, layak untuk Tuan Wijaya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian bahkan berani mengatakan hal yang begitu lancang seperti menguji saya. Arya, apa kamu laki-laki? Apakah merenungkan hal ini sepadan? Merendahkan? Biar saya kasih tahu yang sebenarnya. Sejak keluarga Lestari bersikeras melanggar perjanjian, tidak ada tempat lagi di tebing timur untuk keluarga Lestari. Dan hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Arya, apakah kamu benar-benar akan menghancurkan keluarga Lestari? Apakah kamu benar-benar akan menghancurkan 4 keluarga besar? Bukan saya yang mencoba menghancurkan kalian. Pada akhirnya, kalian sendiri yang mendatangkan ini pada diri kalian sendiri. Pantas kalian dapatkan. Pertama, perjanjian dilanggar, lalu guntur bergemuruh, dan pembalasan tiba. Apakah kalian semua siap? Hukuman ilahi. Hukuman ilahi. Hukuman ilahi. Hahaha, cukup, Arya. Karena kau sudah punya wanita ini yang mendukungmu, kenapa kau masih main-main di sini? Mengapa masih berpegang pada keluarga kami? Jika kau mengakui kekuatanmu lebih awal, aku tidak akan membatalkan pertunangan. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Menyalahkanku? Kalian sungguh berani. Arya, apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau akan segera tahu. Halo? Apa? Keluarga Pratama bangkrut. Apa? Keluarga Santoso juga bangkrut. Arya, semua ini perbuatanmu, kan? Keluarga Pratama menerima hukuman, tapi kenapa mendesak kami? Apa kau benar-benar tidak bisa memberi generasi muda keluarga Santoso sedikit belas kasihan? Tuan Wijaya, apa kau benar-benar ingin memaksa 4 keluarga besar berperang sampai mati denganmu sebelum kau berhenti? Kamu berjuang sia-sia, dan kau berani bicara omong kosong tentang bertarung sampai mati denganku? Jika kau tidak melanggar fakta hari itu, akankah ini terjadi? Lagi pula, retribusi fakta darah bukanlah omong kosong belaka. Penguasa kematian datang. Kau hanya bisa bicara besar. Yang kau lakukan, hanya bicara tentang retribusi. Penguasa kematian datang. Kita selamat. Hahaha. Benar. Penguasa kematian berada di atas ratu. Dan dia adalah juara ketua kuil.
Retribusi omong kosong. Aku gak percaya. Seorang pecundang yang hanya bergantung pada wanita, beberapa kata manis, dan dia pikir dia orang hebat. Dia bahkan bermimpi membuat kita lenyap sama sekali dari tebing timur. Citra, kau berani sekali. Kau ratu kota mahkota? Berani-beraninya kau campur tangan di luar itu? Permisi, penguasa kematian. Apa maksudmu dengan HN di luar kota mahkota? Bukankah tebing timur bagian dari Siaraya? Atau apakah kau mengatakan penguasa tertinggi tidak layak memerintah tebing timur? Apa yang baru kau katakan? Kau hanya mencari alasan. Kau konyol. Kau menyebabkan pedang naga tersembunyi bergetar tadi. Sial. Pedang naga tersembunyi ditinggalkan di sini oleh ketua kuil sebelumnya, untuk menjaga takdir bangsa, dan sekarang pedang itu bergetar karena dirimu. Apa kesalahanmu? Penguasa kematian, orang bodoh ini, tidak hanya membuat pedang naga tersembunyi bergetar berulang kali, tetapi juga di bawah perlindungan Komandan Bayu dan Raja Selatan, mengaku sebagai ketua kuil sendiri, dan dengan berani mengatakan pedang ini miliknya. Penguasa kematian. Apa yang dikatakan Nona Lestari itu benar. Keluarga Pratama bisa bersaksi. Keluarga Santoso juga bisa bersaksi. Keluarga Kusuma juga bisa membuktikannya. Apa kau punya hak bicara di sini? Mundur. Citra, apa kau benar-benar mengira ini kota mahkota milikmu, acara tunggalmu? Penguasa kematian. Citra bahkan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas saya. Dan secara terang-terangan melindungi pria simpanan ini. Dia bahkan berani menggunakan wewenang yang diberikan penguasa tertinggi kepadanya. Apa? Citra, beraninya kau. Tidak punya penjelasan, dia bekerja untukku. Kenapa dia harus menjelaskan apapun padamu? Tuan Wijaya. Tunggu, kau panggil dia, Tuan Wijaya? Ada masalah? Bakat Tuan Wijaya bagaikan Garuda yang membentangkan sayapnya, terbang setinggi langit. Aku panggil dia Tuan Wijaya, apa salahnya? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan kau, membuat Ratu Kota Mahkota memanggilmu Tuan Wijaya? Hari ini, aku ingin melihat. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Sampai seorang dewa perang tunduk padamu. Citra, setelah aku bereskan si kurang ajar ini, aku akan kembali untuk mengurusi dirimu. Penguasa kematian, biar ku jelaskan, bakat Tuan Wijaya bagaikan Garuda surgawi, jika kau bersikeras tidak menghormatinya, jangan salahkan aku. Kalau aku juga tidak menghormatimu. Citra, beraninya kau. Kau berani menghunus pedang padaku? Penguasa kematian? Apa kau sekarang melakukan pemberontakan dan pembangkangan? Penguasa kematian, kita sederajat. Mana bisa itu disebut pembangkangan? Lagi pula, menurutku, atasanku hanyalah penguasa tertinggi ibu kota dan Tuan Wijaya. Apa katamu? Citra, aku akan bertanya sekali lagi. Kamu benar-benar akan terus membuat kesalahan yang sama. Kamu bodoh sekali, Citra. Untuk seorang pria simpanan, kamu berani melawan penguasa kematian? Penguasa kematian, Citra keras kepala dan tidak mau mundur. Menurut hukum Daxia, dia pantas mati. Penguasa kematian, Kaisar Malam benar. Dia pantas mati karena kejahatannya. Seorang wanita berani memukulku, bahkan jika kau sang ratu, lalu kenapa? Karena menghina penguasa kematian hari ini, kau juga akan dibunuh. Bahkan dia tidak bisa lolos. Citra, kau sudah keterlaluan. Penguasa kematian, aku sedang mendisiplinkan seseorang. Kusarankan kau jangan ikut campur. Urus-urusanku sendiri? Hari ini, aku pasti ikut campur. Penguasa kematian. Ini semua salah paham. Sebenarnya, Tuan Wijaya, dia itu. Dia adalah penguasa naga. Tersembunyi yang sebenarnya. Cukup, Raja Selatan, penguasa kematian sedang menangani urusan di sini. Kenapa kau ikut campur? Kaisar Malam. Jangan fitnah saya. Tidak tahu siapa Tuan Wijaya? Siapa? Dia hanya anak yatim Wijaya, pria simpanan Citra. Jangan bilang dia itu ketua kuil. Wisnu. Pegadaian naga tersembunyi. Itu cuma pegadaian murahan. Tunggu, pegadaian naga tersembunyi. Pedang naga tersembunyi. Mungkinkah? Raja Selatan, kau tidak benar-benar berpikir pegadaian murahan itu adalah penguasa naga tersembunyi, kan? Kau tahu, penguasa kematian pernah menjadi jenderal di bawah ketua kuil. Penguasa kematian, saya sarankan kau berpikir 2 kali. Raja Selatan, maksudmu? Saya, penguasa kematian. Tidak perlu nasihatmu. Mundur. Raja Selatan, apa kau juga membangkang? Melawan saya, penguasa kematian? Saya tidak berani. Saya hanya tidak ingin penguasa kematian terus membuat kesalahan demi kesalahan, jadi saya mohon kepada penguasa kematian. Cukup. Mundur. Atau mati. Tunggu. Mundur. Atau mati. Baiklah, baiklah. Karena kau menolak melihat akal sehat, maka aku, penguasa kematian, akan mengabulkan permintaanmu.
Jalang, itulah yang kau dapat karena memukulku. Pantasan, penguasa kematian perkasa. Penguasa kematian. Perkasa. Penguasa kematian. Dia adalah dalang di balik semua ini. Karena, ratu tertipu oleh pecundang tak tahu malu ini. Kau tidak termaafkan karena menipu ratu. Karena menyentuh pedang naga tersembunyi, kau pantas mati lebih. Serius? Hahaha. Pria simpanan. Di saat seperti ini, kamu masih bersikap tenang? Bagaimana kalau kami memberimu kesempatan untuk bunuh diri? Kamu tidak pantas membuat saya bunuh diri. Mati. Karena kamu begitu ingin bunuh diri, kenapa kamu tidak duluan saja? Benarkah Kaisar Malam mati begitu saja? Pecundang. Apa yang kau lakukan pada Kaisar Malang? Sial. Berani kau bunuh Kaisar Malam, dia menyuruh saya bunuh diri. Apa saya harus membiarkan dia hidup, kau? Pecundang. Saya akan membuat hidupmu menjadi neraka. Pecundang. Mati. Pecundang, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Bunuh, dia tidak bisa menyentuhku. Matilah, pecundang. Bubar. Orang yang bisa membuat pedang naga tersembunyi gemetar tidak lain adalah ketua kuil. Mungkinkah? Mungkinkah itu takdir bangsa? Berani sekali kamu. Tidak ada yang bisa menyentuh pedang naga tersembunyi selain ketua kuil. Sekarang, untuk mencuri takdir bangsa, kamu berani terus memicu raungan naga. Sudah kubilang dari dulu dia bukan ketua kuil, dan siapa sangka bukan hanya itu, dia diam-diam berkomplot melawan pedang naga tersembunyi. Dan mencuri takdir bangsa sebagai pengkhianat. Benar, mencuri takdir bangsa. Siapapun dia, semua ingin dia mati. Dasar pecundang. Berani sekali kamu, berani-beraninya kau mencuri takdir bangsa. Bocah nakal, kau dengar aku? Putuskan hubungan dengan pecundang ini, sekarang, apa yang kau tunggu? Tidak mau. Tuan Wijaya tidak akan pernah mencuri takdir bangsa. Tepat sekali, Tuan Wijaya tidak mungkin menjadi orang yang mencuri takdir bangsa. Penguasa kematian, kami menjamin Tuan Wijaya dengan nyawa kami. Dia pasti bukan penjahat yang mencuri takdir bangsa. Cukup. Mundur. Kalian mau mengorbankan nyawa untuk juga? Penguasa kematian, kau adalah jenderal dari ketua kuil, tapi kau menyangkal dia adalah ketua kuil. Penguasa kematian, aku, Bima Sakti, memohon padamu untuk mempertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali? Kau mengajariku cara kerja. Kami tidak berani. Tapi, penguasa kematian, jika kau bertindak tanpa membedakan benar dan salah, aku, Bayu, lebih baik mati daripada gagal melindungi Tuan Wijaya. Sedangkan aku, Bima Sakti, meskipun mati, aku akan melindungi Tuan Wijaya. Penguasa kematian, aku, Bayu, menasihatimu ini. Jika Tuan Wijaya benar-benar adalah ketua kuil, bagaimana kau akan menanganinya? Benar-benar lelucon. Aku adalah penguasa kematian yang agung. Dan kalian, semut-semut belaka, berani memberi nasihat padaku? Kau. Siapapun yang mencuri takdir bangsa akan mati. Jika kau tetap keras kepala, maka matilah bersama mereka. Sungguh? Arya, ayo. Ayo. Dia harus mati hari ini. Kumohon, tolong. Tuan Wijaya, dia hanya bercanda. Tolong, jangan percaya dia. Tolong, biarkan kami pergi. Jangan berlutut. Aku, Arya, tidak pernah jatuh serendah ini sampai membiarkan wanita berlutut dan memohon untukku. Tapi, SST, percayalah padaku. Bersiaplah mati. Mati. Awas. Kematian bagi pembuat onar. Mati. Besar mulut. Kau ingin mati. Kau tidak layak. Pedang, datang. Pedang naga tersembunyi melindungi tuannya. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa pedang naga tersembunyi memilihmu sebagai tuannya? Arya Wijaya. Mustahil.
Bagaimana mungkin anak yatim Wijaya sepertimu dipilih oleh pedang naga tersembunyi? Pedang naga tersembunyi hanya bisa ditarik oleh ketua kuil. Kecuali kau adalah penguasa naga tersembunyi. Mati. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah penguasa kematian dari Siaraya. Penguasa kematian dari Siaraya? Dasar pecundang. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Jika kau membunuhku, kau tidak hanya akan diburu oleh Siaraya, tapi mereka juga akan mati karenamu. Begitukah? Pecundang. Beraninya kau melakukan ini padaku? Begitukah? Ah. Anak yatim Wijaya. Saya sarankan Anda lepaskan saya sekarang. Semua yang terjadi sebelumnya, bisa saya lupakan saja. Jika tidak, begitu guruku tiba, kamu tidak akan bisa pergi meskipun kamu mau. Pergi. Konyol. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak dalam posisi untuk menawar. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa saudara perempuanmu Ayu masih hidup? Apa katamu, kakakku, dia masih hidup? Di mana dia? Dulu, Guru Agung secara tidak sengaja menemukan bahwa garis keturunan keluarga Wijaya dapat membantunya mengembangkan sihir terlarang Daksya. Jadi dia memusnahkan seluruh keluarga Wijaya. Tapi baru kemudian dia tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa melayaninya. Orang itu adalah saudara perempuanmu, Ayu. Satria, mungkinkah dia pengkhianat yang guru sebutkan yang mengkhianati kuil naga tersembunyi? Lanjutkan. Jadi Guru Agung memenjarakan saudara perempuanmu selama 20 tahun yang panjang. Setiap hari, dia menguras darahnya untuk mengembangkan sihir abadinya. 20 tahun. Ah. Bajingan tua. Kita musuh bebuyutan. Guru Agung dari Siaraya, Satria, telah tiba. Kau hanyalah seorang yatim piatu. Beraninya kau bicara soal menjadi musuh bebuyutan di depanku, Guru Agung, Hangma PH, benar-benar konyol. Guru Agung, tolong aku, pecundang. Beraninya kau mengkhianatiku, apa gunanya kau? Guru Agung, kau tidak boleh melakukan ini. Kau butuh aku untuk hal seremeh ini? Apa gunanya mempertahankanmu? Pedang, datanglah padaku. Tunggu. Bagaimana ini mungkin? Kukira pedang naga tersembunyi hanya bisa dicabut oleh ketua kuil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin skill orang tua bangka itu belum sepenuhnya hancur. Tetapi rantai pengikat naga sekarang rusak. Pedang, datang. Pedang, datang. Berhenti. Kau mencari masalah. Awas. Awas. Kalian yang mencari masalah, sombong. Orang tua bangka, kau sudah menjaga diri dariku selama 20 tahun. 20 tahun. Rantai pengikat naga sekarang putus, dan kau masih menjaga diri dariku? Bajingan tua, mati. Minggir. Minggir. Sekarang. Orang tua bangka, kau bahkan punya sempoa naga emas. Dia. Sial, bajingan tua, kamulah yang pantas mati. Kau menyergap guru, mengkhianati kuil naga tersembunyi, dan mencoba merebut pedang naga tersembunyi. Itu pengkhianatan tingkat tinggi. Bahkan langit dan bumi pun tidak akan memaafkanmu. Lalu kau musnahkan seluruh keluarga Wijayaku. Bahkan jika ku cincang kau menjadi 1000 keping, itu tak akan menghapus dendamku. Jadi, kau akan membunuhku? Hah, coba saja. Kau mencari mati. Lupakan dirimu. Bahkan orang tua bangka itu dulu saja tidak yakin bisa membunuhku. Sekarang aku seorang guru besar, yang terkuat di bawah para abadi. Kau pikir kau layak? Tentu saja, jika kau menyerahkan sempoa naga emas, aku akan membiarkanmu hidup. Kau tidak layak. Guru, yang menyebalkan sudah kubereskan. Serahkan sempoa naga emas, dan aku akan membiarkanmu hidup. Sudah kubilang, kau tidak layak.
Sudah kubilang, kau tidak layak. Dasar bodoh gegabah. Beraninya kau menghina Guru Agung? Aku akan menebasmu. Arya, kau sungguh penuh kejutan. Kupikir kau belum mencapai tingkat seniman bela diri. Sayang, kau tetap tidak ada apa-apanya di hadapanku. Karena kau tidak mau menyerahkan sempoa naga emas dengan sukarela, maka hari ini akan kutunjukkan artinya di bawah tingkat Mahaguru, semua adalah semut. Setelah kubunuh kau, sempoa naga emas tetap akan menjadi milikku. Apakah takdir bangsa benar-benar akan berakhir di sini? Arya, kau akan baik-baik saja. Aku percaya padamu. Bahkan jika kau adalah ketua kuil, lalu kenapa? Di hadapan Guru Agung, kau tetap pecundang. Arya, Guru Agung, sudah mencapai tingkat Mahaguru. Menghancurkanmu lebih mudah daripada menghancurkan semut. Di seluruh Siaraya, mungkin tidak ada yang bisa bertahan melawan Guru Agung bahkan semenit pun, kekuatan Guru Agung sangat mengerikan. Pecundang, menyerahlah sekarang. Jangan tunggu sampai Guru Agung hampir membunuhmu untuk meminta ampun. Nanti akan terlambat. Pecundang tetaplah pecundang. Masih belum bisa menerima kenyataan. Arya, siap mati? Bajingan tua. Hari ini, aku akan membunuhmu. Kau yang minta. Arya, Tuan Wijaya. Jurang antara kau dan aku seperti langit dan bumi. Seperti kata pepatah, telur tidak bisa memecahkan batu. Arya, terimalah takdirmu. Bajingan tua. Saya adalah tuan atas takdirku. Kamu cari perkara. Kamu yang cari perkara. Pedang, datang. Bajingan tua, hari ini, aku akan memenggal kepalamu untuk menegakkan keadilan bagi Siaraya, dan mempersembahkannya sebagai kurban darah bagi keluarga Wijaya, untuk arwah 120 anggota kami. Hahaha, kau pikir seorang pecundang tingkat seniman bela diri sepertimu layak? Arya, meskipun kau memiliki pedang naga tersembunyi, kau masih 2 level di bawahku. Jadi hari ini, aku akan membunuhmu, dan pedang naga tersembunyi akan menjadi milikku. Jika aku bisa mengolah sihir abadi yang tersembunyi di dalam pedang naga tersembunyi, aku akan mampu menentang takdir, dan menjadi seorang abadi sejati. Kau tak ada harapan. Bahkan tak layak diratapi. Pergi ke neraka. Arya, kaulah yang pantas mati. Apa? Kenapa? Saya jelas berada di tingkat Mahaguru. Kamu? Bukankah kamu berada di tingkat seniman bela diri? Tidak. Tidak mungkin. Energi yang kamu pancarkan jelas berada di tingkat seniman bela diri. Begitu. Pasti itu. Bajingan tua, saatnya kau mati. Ini? Bagaimana mungkin? Bagus. Penjaga penguasa tertinggi telah tiba. Atas perintah penguasa tertinggi, Guru Agung, Satria, telah memonopoli istana. Bersekongkol diam-diam dengan penguasa puncak, dan berkomplot melawan Siaraya. Selama 20 tahun, dia telah bertindak zalim dan otoriter, dan membunuh banyak menteri setia. Arya telah memulihkan ketertiban, melenyapkan penjahat, dan mengembalikan perdamaian ke Siaraya. Dia dengan ini diangkat sebagai pelindung Raja Ilahi. Arya, terima titah ini. Saya, Arya, menerima titah ini. Arya, semua orang ini. Apa yang kamu rencanakan? 4 keluarga besar dari tebing timur yang pertama melanggar kesepakatan. Musnahkan seluruh garis keturunan semua orang kecuali keluarga Lestari. Vina akan mati memohon. Arya, kamu merusak rencanaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Aku akan kembali dalam setahun. Itu suara penguasa puncak.
Oh tidak. Penguasa puncak dan puncak utara akan segera keluar dari segel mereka. Apa? Jika penguasa puncak bebas, dunia akan menjadi kacau. Arya. Saya mewakili penguasa tertinggi. Saya menawarkan setengah takdir bangsa sebagai jaminan, sebagai imbalan pedang naga tersembunyi untuk kembali menjaga takdir bangsa, untuk memastikan keamanan bangsa. Setengah takdir bangsa? Kamu yakin? Saya yakin. Tiket perjanjian darah, demi langit saksiku. Jika ada yang melanggar perjanjian ini, dia akan dikutuk oleh dunia.